Pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam DBS To The Point pada episode ini. Kali ini kita keluar sebentar dari isu-isu yang panas belakangan ini. Kita bicara soal pangan. Itu berarti kita harus menengok lagi pertanian kita dan politik ekonomi yang berkaitan dengan masalah pertanian kita. Sejak tahun 2008, negeri kita belum lagi mampu swasembada pangan. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali memiliki ketahanan dan kelautan pangan? Apa yang harus dilakukan negeri yang kata kus plus? Saya harap Anda tetap ingat lagunya. Negeri kolam susu di mana tongkat, kayu dan batu bisa jadi tanaman. Bersama saya telah hadir Sunarso, Wakil Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Mari kita bicara pangan di negeri kolam susu. Mas Narso, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sama-sama. Petani padi adalah tulang punggung untuk memenuhi pangan nasional, sebab nasi masih merupakan makanan utama penduduk Indonesia. Belum ada program diversifikasi bahan pangan yang ekstensif untuk menggantikan nasi. Pengembangan sektor pertanian berhadapan dengan kenyataan semakin susutnya lahan pertanian. Sekarang lahan pertanian menyusut hingga tinggal 7,1 juta hektar. Separuh dari kebutuhan ideal sebesar 15 juta hektar. Lebih parah lagi, mereka yang hidup di sektor pertanian berkurang banyak. Menurut sensus pertanian tahun 2013 misalnya, jumlah rumah tangga petani tinggal 26,14 juta. Di masa pemerintahan Joko Widodo, target swasembada dipancangkan lagi. Fakta di lapangan menyebutkan pertanian bergeliat lagi. Produksi padi tahun 2015 sudah hampir 75 juta ton. Tahun ini dan tahun mendatang, target produksi padi dipacu lagi. Seharusnya, negeri yang disebut band legendaris Kus Plus sebagai negeri kolam susu ini tidak susah mewujudkan swasembada pangan, khususnya padi. Kita bicara pangan di negeri kolam susu. Anda adalah seorang insinyur pertanian yang juga jadi bankir di BRI lagi, yang kita tahu adalah sebuah bank terdepan yang berurusan dengan hal-hal seperti ini. Pangan di negeri kolam susu, benarkah seperti itu? Ya, bicara pangan, mau kolamnya susu, mau kolamnya air, ya tetap saja bahwa pangan ini adalah sesuatu yang strategik. Betul. Karena kita ngomong pangan, ya, tidak hanya ngomong bagaimana memenuhi kebutuhan hari ini, tapi pangan ini strategik karena menyangkut masalah bagaimana kita menyiapkan generasi mendatang, competitiveness-nya, daya saingnya, itu ditentukan dengan apa yang dimakan, apa yang kita berikan makanannya hari ini. Sebagai contoh, misalnya katakanlah yang terkait dengan pertumbuhan badan, pertumbuhan fisik, pertumbuhan jasmani. Tidak hanya itu, yang terkait dengan pertumbuhan kecerdasan yang diukur dengan IQ seperti itu, semua sangat related, ya, terkait dengan kualitas makanan. Mas, kalau Anda sebut begini, Anda mengingatkan kita tentang suatu hal yang sangat penting, tetapi bagi publik itu taken for granted, seperti sudah dengan sendirinya saja begitu. Kira-kira begitu, Mas? Iya, jadi saya mau lanjutkan yang tadi saya katakan. Silakan. Bahwa daya saing bangsa ini ke depan ditentukan oleh makanan apa yang kita berikan dan kita sediakan hari ini. Jadi tidak sekedar memenuhi kebutuhan secara kuantitas, tetapi kualitasnya itu harus kita perhatikan. Sebagai contoh misalnya, hari-hari ini, ya, kalau kita ngomong konsumsi daging ayam per kapita, meskipun kita ribut bahwa kelebihan ayam sehingga harga jatuh. Kemudian ada kemarin untuk upaya-upaya, misalnya katakanlah induknya dipotong saja, dijadikan daging karena kelebihan DOC dan seterusnya dan seterusnya. Padahal sebenarnya secara sustainability-nya itu kita masih butuh untuk meningkatkan kemampuan kita menyediakan konsumsi daging ayam per kapita per tahun. Kalau kita bandingkan misalnya katakanlah dengan negara sesama di ASEAN, Singapura pasti paling tinggi, kemudian berikutnya adalah Malaysia, dan kemudian
jangan menyangka bahwa kita sudah melebihi konsumsi daging ayam per kapita melebihi Filipina, karena ternyata Filipina masih belasan kilogram per kapita. Mereka lebih berkualitas daripada kita kalau lebih soal itu. banyak mengkonsumsi daging ayam per kapita per tahun. Kita mungkin masih di bawah 10. Artinya hal-hal seperti ini ya tidak hanya ayam, tapi daging, konsumsi protein hewani ini akan menentukan kualitas hidup dan kualitas generasi ke depan. Tapi begini Mas, pangan itu selalu sering orang bicara tentang beras, dan beras. Ya. Ya itu aja orang bicara begitu. Lalu Anda datang dengan pikiran seperti ini, mengatakan kepada publik. Ya, beras adalah sesuatu yang kita butuhkan karena itu langsung terkait sama energi, ya, langsung sama terkait energi di badan kita. Tetapi memenuhi kebutuhan beras saja itu tidak cukup. Ya kalau sekarang yang katakanlah merupakan substitusinya beras, ya ada kita bisa makan tepung, terigu yang kita impor segala macam. Tetapi apakah kita mau menyediakan cukup itu? Ya memang pertanyaannya sekarang jangankan proteinnya, yang terkait dengan beras saja kita juga masih sering ribut antara impor, antara yang kita swasembada kah, ataukah impor kah, atau kita blend swasembada, kemudian kita produksi sendiri, kemudian kita impor. Itu masih jadi masalah. Jadi yang terkait isu-isu yang terkait di situ adalah memang masalah produksinya itu harus cukup. Betul. Oke. Kemudian produksi cukup itu baru kuantitasnya. Tetapi tersedia apa enggak itu menyangkut masalah distribusinya, ya. Masalah distribusinya. Jadi ada di satu tempat tapi tidak ada di tempat lain. Ini menyangkut distribusi. Dan seterusnya satu rangkaian proses yang kita bilang bisnis, proses bisnis, ataupun satu rangkaian ekonomi, kegiatan ekonomi terkait beras ini, itu yang kita harus selesaikan. Ya Mas, tapi sekarang kan selalu ada pembicaraan tentang impor pangan, ada impor beras. Lalu kemudian data yang kita peroleh adalah bahwa kita tahun lalu itu saja 50 triliun lebih untuk kemudian impor ini. Kira-kira. Lalu kemudian menjadi pertanyaan, swasembada kita, seperti tadi kita bicara, negeri kolam susu, tapi kita toh masih banyak harus mengimpor. Oke. Haramkah impor? Nah, itu pertanyaannya. Jadi sekarang begini, sebenarnya kita kembali fokus kita ke beras ya ngomongnya. Nggak usah yang protein dulu deh. Kita ngomong kalori kosong deh. Ya. Apa yang Anda sebut kalori kosong? Ya kalau kita cuma menyediakan sumber makanan yang isinya untuk memenuhi kebutuhan kalori kan kalori kosong. Tapi kalau sudah ada proteinnya lain lagi nanti. Lanjut, kan. Harganya lain lagi kan gitu. Oke. Jadi kita ngomong beras misalnya sekarang ya. Pilihannya adalah bagus mana? Swasembada atau tidak? Oke. Tergantung dari sisi mana. Kalau swasembada artinya seluruh kebutuhan nasional bisa dipenuhi oleh produksi nasional. Betul. Berarti produksinya banyak untuk memenuhi kebutuhan yang banyak. Maka harganya murah. Harga murah. Harga murah yang senang pasti konsumen. Betul. Sekarang dari total penduduk Indonesia berapa yang konsumen, berapa yang produsen. Kalau harganya murah, produsen senang, konsumen senang. Yang senang ya. Produsennya kan petani. Senang nggak kalau harganya murah? Nah, berarti nilai tambah untuk mereka tidak ada. Oke, berarti petani memang butuh harga yang mahal. Betul. Kalau begitu bagi petani sebenarnya butuh swasembada apa enggak? Gitu. Petani kan butuh kalau harganya naik gitu. Ya. Kalau harganya naik, konsumennya yang menjerit, petaninya senang. Tapi sekarang persoalannya oke deh, harga kita naikkan 3 kali lipat. Konsumen pasti menjerit. Oke, petaninya sejahtera nggak? Belum tentu. Belum tentu. Karena masih ada satu lagi persoalan. Karena kepemilikan lahan petani, padi, terutama di Jawa, itu jauh di bawah skala ekonomis. Jauh di bawah skala ekonomi. Yang rata-rata hanya 0,25 hektar. Sementara tanah tidak bisa dibuat bertingkat. Sementara tanah tidak bisa dibuat bertingkat. Pertanyaannya adalah nanam komoditi beras apa? Nanam komoditi apa yang bisa memenuhi swasembada sekaligus mensejahterakan petani? Itu pertanyaannya. Oke. Gitu. Mas, kita break dulu. Oke.